Catman kembali ke jalurnya lagi setelah sempat terkotori oleh kekonyolan Lutfi bin Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, alhamdulillah pembenahan Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah terus dilakukan, baik secara organisatoris, kepengurusan maupun platform perjuangan dalam pembinaan terhadap umat untuk menjadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 kriteria pertimbangan yang secara otomatis Khabib Dobolowi rungkat tidak mungkin bisa masuk dalam ritme Catman, apalagi secara kesejarahan Lutfi bin Yahya pernah melakukan kejahatan yang sangat akut, membelokkan sejarah Catman, mengkaburkan nilai-nilai ajaran-ajaran Thariqah yang Ba'alawi oriented. Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mashkur Musa memberikan paparan 4 kriteria yang menjadi pegangan dalam kebijakan Catman. Yang pertama, mencerminkan dari keulamaan yang memiliki kualifikasi sesuai dengan kemuktabarohan dari Catman. Kualifikasi keulamaan dari Catman salah satunya adalah memiliki mursyid thariqah yang muttasil, yang nyambung dan disaksikan oleh banyak masyarakat estafeta kemursidannya. Kalau sebagai simbol seolah-olah paling top di Khabib Dobolowi, Lutfi bin Yahya kemursidannya tidak ada satupun yang mau bersaksi pernah dibaiat sebagai mursyid thariqah. Jadi secara otomatis gugur dengan sendirinya. Apalagi Khabib-Khabib Dobolowi yang levelnya di bawah Lutfi bin Yahya. Standar keilmuannya juga memiliki basic. Aurat-aurat yang diajarkan asli dari pendiri thariqat sumber awalnya, sedangkan Lutfi mencampur adukan dalam auratnya antara aurat Sadziliyah dengan Naqsabandi Al-Qadiriyah, bahkan diberi judul dengan aurat Thariqah Sadziliyah Al-Uluwiyah. Ini pencampur adukan yang hanya karang-karangannya Lutfi, jadi tidak muktabaroh. Pertimbangan kedua adalah pencerminan keluarga pendiri dari Catman. Karena itu semua pesantren besar terwakili, seperti dari pesantren Berjan, Krapyak, Giri Kusumo, Popongan, hingga jaringan thariqah yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Secara kesejarahan, para mursyid-mursyid thariqat dalam melakukan perjuangan kemerdekaan Indonesia sangat gigih melawan penjajah Belanda. Sedangkan para Khabib Dobolowi menjadi antek-antek Belanda dan mengkhianati terhadap perjuangan pribumi Nusantara. Dicerminkan yang terakhir, sosok Utsman bin Yahya oleh Belanda diangkat seolah-olah sebagai mufti, lalu membentuk jaringan-jaringan di seluruh Nusantara dengan struktur kapiten-kapiten Arab.
Jadi kesejarahan ini menjadi penting agar kita tidak disorientasi di dalam melanjutkan perjuangan kepahlawanan bangsa Indonesia yang gagah berani, bahkan tidak takut mati untuk menjaga eksistensi kita sebagai pribumi Nusantara. Yang ketiga, Jatman akan diisi oleh orang-orang profesional yang sudah bergerak dan mengikuti baiat di masing-masing torekot yang mereka ikuti. Dinamika banyaknya aliran-aliran torekot di bawah naungan NU akan bersama-sama mengisi gerap langkah perjuangan ke depan. Tidak seperti kemarin dikotori menjadi Pekalongan oriented. Tentunya ini menafikan dinamika dan hasanah yang begitu banyak dalam aliran Torekot Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Dan selanjutnya Majelis Mustafat diisi oleh beliau yang sudah kiai sepuh, yang di dalamnya masuk kualifikasi kealiman dan kedalaman ilmu agama. Standar sangat minimal sebagai keulamaan adalah bisa baca kitab kuning. Sedangkan Lutfi bin Yahya dari penyampaian cara ngomong bahasa Arabnya saja berantakan strukturnya, apalagi penyampaian di dalam pidato-pidatonya selalu lebih berorientasi dan berbasis hanya pendapat pribadi Lutfi bin Yahya. Bahkan kita belum pernah melihat Lutfi bin Yahya baca kitab kuning, termasuk para kabib Dawlawi lainnya. 4 pertimbangan sebagai landasan Jamiah Ahli Torekoh Mu'tabaroh An-Nahdiyah ke depan mencerminkan dari sesuatu yang kuat. Umpama pohon itu kuat akarnya karena punya sejarah dan memiliki pohon yang besar dan kuat, menaungi semua pondok-pondok besar yang memiliki ajaran torekoh, dan daunnya rindang yang menaungi semua torekoh, tidak hanya satu tapi hampir seluruh torekoh. Tentunya ini menjadi baik ke depan, dan secara formal kepengurusan Jatman periode 2025 sampai 2030 akan dilakukan pelantikan 1 hari sebelum acara Akbar Harlah NU ke-102 di Jakarta. Demikian sekilas info yang bisa kami sampaikan. Suatu hal yang baik, Jatman kembali ke jalurnya lagi setelah sempat terkotori oleh kekonyolan Lutfi bin Yahya. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.